Sejumlah orang dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan tingkat lanjut akibat insiden yang terjadi di Festival Durian 2024 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan di Alun-Alun Kajen pada Minggu 14 Januari 2024. Selain terluka karena terinjak-injak, sejumlah orang juga mengalami sesak nafas karena kekurangan oksigen akibat berdesakan. Selain itu juga banyak orang tua yang terpisah dengan anaknya akibat situasi arena festival yang penuh sesak oleh pengunjung. Bahkan ada balita yang digendong panitia karena menangis dan diduga terpisah dengan orang tuanya karena berdesakan. Dapat duriannya nggak? Masuk di belakang panggung. Kenapa Mbak tadi Mbak dapat durian? Kok nggak dapat durian? Jatuh, Pak. Hah? Jatuh, terus HP-nya hilang. HP-nya hilang? HP-nya hilang? Apanya yang hilang? HP dua. Dari Kedung ini ditunggu di belakang panggung. Nanti sempat itu dorong-dorongan. Iya, terjatuh. Sempat terjatuh. Ikut rayahan, Bo? Apa didorong dari belakang? Panggilan Sidorwadon. Sejak pukul 7 pagi, warga sudah hadir di alun-alun Kajen untuk menikmati suasana festival durian dengan harapan mendapatkan durian secara gratis. Namun dari hasil pantauan di lapangan, antusiasme pengunjung sangat besar yang mengakibatkan arena festival sangat berdesakan. Ditambah lagi panitia dalam menyusun acara kurang disiplin dalam hal waktu. Acara yang seharusnya dimulai pukul 8 mundur 2 jam sehingga dalam kondisi pengunjung yang berdesakan dan terik matahari membuat suasana menjadi semakin panas. Berulang kali pengunjung menyoraki MC yang mencoba untuk mendinginkan suasana agar bersabar, namun mereka terlanjur lama berdiri dan belum ada kepastian kapan festival durian yang baru pertama kali dilaksanakan di alun-alun Kajen ini dimulai. Sekira pukul 9:45, Bupati Pekalongan hadir di lokasi dan acara dimulai dengan penilaian kontes durian dan Bupati menjadi juri kehormatan. Dilanjutkan dengan kirap durian dan hasil bumi masing-masing kecamatan. Namun baru kecamatan ke-14 dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan, masa sudah tidak sabar dan berebut durian gratis. Masa dari belakang mencoba meringsek ke depan mengakibatkan pengunjung di depannya terdorong dan berhimpitan dengan pagar barikade yang disiapkan panitia untuk pembatas dan pelindung gunungan durian. Personil yang kita libatkan tadi ada sekitar 150, kita sudah siap dari kegiatan pagi. Cuman pada saat pelaksanaan apa jenenge itu? Gunungan ya, kirap dan gunungan-gunungan yang setiap tahunnya setelah acara dibuka terus gunungan itu Diperebutkan? Ya, diperebutkan oleh Gratiskan masyarakat. Karena begitu antusiasnya masyarakat, ya di luar prediksi kita juga yang kita prediksi sekitar jumlah masanya membludak. Jadi kegiatan tadi agak sedikit berebutan, saking antusiasnya untuk gunungan. Ada 2 gunungan yang disiapkan oleh panitia. Namun pada akhirnya semua situasi dan kondisi bisa kita amankan dengan baik. Kalau penempatan petugas sendiri di mana saja titiknya biar Kita sterilisasi mulai dari pagi di panggung, kemudian di pintu masuk, kemudian di jalan-jalan raya. Kalau untuk gunungan-gunungan yang ada di lokasi itu dari panitia yang tidak ada petugas berarti Pak? ya kita di seputaran lah. Tidak ada di tengah ya? Ya, di tengah ada di tengah, cuman sifatnya hanya mobile. Kalau rasionya gimana dan dengan 150 personil terus pengunjungnya segitu banyak? Wah, nanti kita cek dulu ya, harus kita hitung dulu. Tapi kalau dihitung setiap tahun memang direbus seperti ini, katanya tidak ada evaluasi yang levelnya menjadi lebih baik. Ya. Ada masukan untuk panitia mungkin. Kalau setahun seperti itu? Saya sudah berbicara dengan pihak panitia. Informasi ini adalah kegiatan festival yang baru pertama kali dilakukan atau dilaksanakan di alun-alun. Biasanya di Lolong. Di Kecamatan Karanganyar, Lolong. Ini akan memanggil pihak panitia? Ya, nanti coba kita konfirmasi ke panitia. Barikade di sisi selatan panggung jebol. Pengunjung yang sudah terdesak dari belakang terpaksa melompat masuk ke gunungan durian dan pengunjung langsung memperebutkan durian. Ada yang terjepit,
terinjak bahkan menangis minta tolong untuk diangkat karena kehabisan nafas, terutama anak-anak kecil dan perempuan. Pun tidak sedikit yang kehilangan dompet dan barang berharga lainnya seperti handphone. Beruntung ada beberapa panitia yang membantu walaupun tidak maksimal karena kondisi yang tidak terkendali dan kurangnya personil keamanan. Sementara itu di depan panggung kehormatan, massa juga memperebutkan gunungan durian yang sudah dari awal membuat penonton tidak sabar melihat ranum dan banyaknya durian yang dibuat seperti gunung. MC dari awal mencoba menahan para pengunjung untuk tetap bersabar dengan memberikan arahan dan ajakan untuk tetap tenang. Namun kalimat dari MC tersebut justru seolah memberikan gambaran situasi saat itu yang sudah tidak terkendali dan akhirnya malah membuat pengunjung semakin meringsek ke depan untuk mencoba berebut durian karena kondisi yang mereka dengar dari pengeras suara mengisyaratkan bahwa durian gratis sudah diperebutkan. Kenapa terjadi seperti ini, Pak? Kenapa terjadi seperti ini, Pak? Berarti belum siap ya, Pak? Siap, siap, tapi kok kayak gitu, Pak? Banyak kecolongan yang Kenapa ricu, Pak? sampai chaos gitu. Keamanannya, Pak? Kita Dan kenapa bisa ricu seperti ini, Pak? kita kan keamanan ada 100, dari TNI juga ada, dari Satpol ada. Jadi kesiapannya itu kan sudah. Tapi kan ada sesuatu force majeure. Force majeure itu sesuatu yang jangkauannya takdir wah. Berarti pihak PNI tidak bisa mengantisipasi adanya antisipasi warga yang datang itu ya, Pak? Nah itu karena kita melihat tadi dari Kota Pekalongan, dari apa Rane. Nah itu semuanya kan kita prediksi 10.000. Prediksi kita. Pak, 10.000 hanya 100. Keamanan apa nggak kurang itu, Pak? Tapi dari hasil pantauan di tengah-tengah lapangan nggak ada petugas sih, Pak. Oh, nanti kita evaluasi untuk itu. Terima kasih atas masukannya. Oke? Itu sebelumnya sudah ada mitigasi belum, Pak? Sudah lah tentunya. Belum siap berarti ya, Pak? Panitia nggak siap berarti, Pak? Bukan, masyarakat belum siap. Untuk melihat persoalan. Ini kan soalnya gratis, Pak. Jadi Nah, itu. manapun kan bisa, Pak. Nah, Berarti itu kan artinya kesiapan panitia bisa. Masyarakat belum siap untuk ditunggu istrinya di belakang panggung. Kan seperti itu. Kalau kita panitia Bapak Untung ada dari Sragi. pengamanan dari kepolisian 100, ada Satpol, ada dari TNI. Tapi yang datang 20.000 loh, Pak. Nah itu berarti Keamanannya 100 ya? Nggak antisipasi dari pihak panitia, Pak, untuk kedatangan warga itu, Pak? Nah, berarti kan ke depan. Nah ini kan berarti sudah terjadi. Berarti kecolongan ya, Pak? Nah, bukan kecolongan, kecolongan itu ono sing hilang. Oke. Tanggapannya, Pak? Artinya yang hilang apa? Yang hilang hati masyarakat kok kehilangan. Pak, terkait yang sakit dan luka-luka, Pak, Nah, ini panitia tanggung segera jawab? ya ditanggung jawab. Panitia tanggung jawab, Pak, untuk kehilangan Ya, itu, Pak. dan kehilangan ya enggak, kehilangan ya enggak. Itu kan tidak dijaminkan. Cuma Tidak ada garansinya. cuma masyarakat yang terinjak-injak sama yang di bawah rumah sakit. Ya, itu kan masalah kesehatan. Itu akan dijamin pemerintah, Pak. Itu Panitia, Pak. nanti akan diurus. Nah, kan biasanya masyarakat sekarang kan ada BPJS, ada ini, nanti kita akan urus. Bab-bab seperti Depan apakah nanti akan ada tiketing, Pak, untuk durian? ini belum kepikiran ke situ. Karena net tiketing mungkin akan benar, akan menjadi lebih tertib, terbatas para pengunjungnya. Namun kita belum berpikir untuk itu. Nanti ke depan baru kita akan berpikir, kita evaluasi apa yang terbaik untuk itu. Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian untuk dievaluasi dalam setiap event durian yang setiap tahun selalu meninggalkan kesan bagi setiap pengunjung. Untuk event yang diselenggarakan di alun-alun ini nampaknya panitia kurang siap dalam pelaksanaan seperti tata acara yang molor, personel keamanan yang kurang, tenaga medis yang kurang, tata lokasi antar stand yang kurang tepat, dan yang paling penting jalur evakuasi apabila terjadi insiden. Beberapa kali para petugas medis terpaksa harus jalan memutar karena akses jalan yang tertutup akibat banyaknya pengunjung. Padahal akses evakuasi medis adalah hal penting karena menyangkut penanganan pertolongan pertama dan berhubungan dengan nyawa. Karena memang namanya durian dengan ribuan dibagikan gratis, masyarakat itu antusias. Cuman memang karena masih banyak anak-anak muda tidak mau menunggu waktu dibagikan sudah raya duluan.
Tapi alhamdulillah sampai selesai semuanya juga kondusif baik sekolah. Kalau misalkan memang namanya masyarakat itu rayahan nggak sabar itu saya pikir biasa. Karena kemarin juga pada saat jangankan durian, waktu kita buat acara syukuran dengan Megono aja juga rayahan, di mana aja juga begitu. Untuk yang luka gimana? Itu tanggung pemerintah? Iyalah pasti, yang luka ditanggung pemerintah. Kita sudah siapkan juga untuk kesehatannya, tim kesehatan juga harus siapkan semua. Sejauh ini kita cek belum siap Bu menghadapi kegiatan yang sama semacam ini Bu. Panitia berapa? Apa belum siap? Oh enggak, kalau masalah belum siap tidak ada, karena gini, kita menghadapi masa dengan ribuan orang, dan acara festival hari ini yang hadir bukan orang Kabupaten Pekalongan saja, tapi dari luar kota hadir semua karena dengar ribuan durian gratis dibagikan, ya jadi wajar lah kalau penuh, dan akhirnya mereka juga berebutan. Tapi maksud saya sejauh ini juga mungkin ada yang terluka tapi tidak ada yang fatal. Persiapan sudah kita cek semua. Keamanan dari kepolisian juga kita sudah siapkan, dari Satpol juga sudah, TNI juga sudah ada, dari ormas-ormas juga sudah ada. Tapi dengan masyarakat ya memang kalau berebutan nggak bisa dikendalikan. Tapi saya lihat sejauh ini tadi saya Pak Kapolres, Pak Dandim barusan kan bersebelahan. Kita lihat, kita pantau masih aman. Apa evaluasi Bu? Kondisi Bu, Evaluasi untuk tahun depan nih Bu. Ini serba sulit Pak ya, kita mau gimana? Mau ini kita berikan dengan tidak bayar kan? Biasanya kan festival durian itu kalau di Lolong itu ada tiket masuknya Pak Sekda ya, tapi kan yang datang itu juga mungkin hanya orang yang mampu. Dan ini kita berikan dan juga akses jalannya juga kecil, akhirnya macetnya bisa seharian. Ini kita buka di alun-alun dan dengan gratis supaya masyarakat yang tidak mampu pun juga bisa mengikuti acara ini. Ya memang seperti itulah, kalau gratis terus duriannya gratis ya pasti membludak. Ya itu hal wajar lah, tapi saya cek tadi, saya sekali lagi saya berduduk bersebelahan dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Forkopimda yang lainnya. Kami cek sampai sejauh ini semuanya aman. Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Imam Prasetyo menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan laporan dari petugas medis yang bertugas di RSUD Kajen terdapat 5 orang yang sudah mendapatkan perawatan medis. Awal dari sebuah kesuksesan event atau agenda kegiatan, idealnya dimulai dengan adanya praktik pengaturan risiko. Dengan begitu risiko tidak boleh dihilangkan, namun harus diminimalisasi tingkatnya pada batas paling rendah. Jika risikonya dinilai tinggi, maka diperlukan pengelolaan lebih besar dan lebih serius daripada risiko yang tergolong rendah. Yang paling dasar adalah menganalisis jumlah pengunjung yang datang dengan perbandingan jumlah personel keamanan dan tenaga medis. Dua hal ini merupakan poin penting dalam suksesnya acara dan meminimalisir risiko keamanan juga ketertiban umum. Risiko yang dikatakan rendah pun perlu menjadi catatan evaluasi untuk kedepannya. Tim Liputan Kajen TV.